Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu ada informasi yang sangat penting di bulan April ya tahun 2023 untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Di sini kita katakan penyebab P1, P2, P3 tanpa penempatan P3K Guru 2022 wajib segera cek info GTK April 2023. Pastikan data valid untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023 pastinya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1, P2, P3 di bulan April ini wajib segera untuk mengecek data info GTK Bapak Ibu. Nah, berikut ini kami langsung saja sajikan informasinya. Jadi informasi yang kami dapatkan dari Puslap Dikdikbud Bapak Ibu ini resmi tentunya. Jangan lupa untuk cek laman info GTK karena surat keputusan tunjangan profesi SKTP dan surat keputusan tunjangan khusus SKTK semester 1 tahun 2023 akan segera diterbitkan. Artinya apa? Artinya data info GTK itu sudah normal. Jadi ini juga bisa dimaksimalkan oleh guru calon ASN P3K ya. Oke, untuk P3K 2023, untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum itu wajib untuk segera mengecek info GTK di bulan April karena sudah ada penarikan data terbaru Bapak Ibu ya. Jadi data di info GTK itu sudah normal. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang mengecek tidak normal, sekarang data di info GTK itu sudah bagus ya. Jadi Bapak Ibu silakan cek apakah masih ada data yang perlu diperbaiki atau bagaimana. Karena nantinya data yang akan ditarik di SSCISN itu adalah data yang berasal dari Dapodik dan tentunya info GTK. Nah, ini contoh validasinya sudah valid Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya, langsung saja kita garis besar untuk P3K 2023. Kalau misalkan masih merujuk di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, berarti nantinya di SSCAS ini itu Bapak Ibu akan dikategorikan lagi P1, P2, P3 dan P4. Nah, dari mana data itu pertama kali diambil? Tentunya itu berdasarkan filter data Dapodik. Nah, kalau data Dapodik bermasalah, maka data yang masuk di akun SSCISN itu akan menjadi data yang salah. Nah, otomatis data di Dukcapil juga bisa juga salah Bapak Ibu. Karena ada NIK juga di Dapodik ya, seperti itu. Itu saling terkoneksi satu sama lain. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada teman-teman, mumpung di bulan April 2023 ini info GTK sudah normal, sebaiknya Bapak Ibu cek data Bapak Ibu di info GTK untuk persiapan penarikan data ke akun SSCISN untuk persiapan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi ada beberapa data yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ketika data Dapodik di sini itu ditarik masuk ke SSCISN, maka SSCISN berdasarkan data dari Dapodik itu akan mengklasifikasikan bahwasanya Bapak Ibu itu adalah pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum. Karena di Dapodik itu lengkap masa kerja dan TMT setiap guru, terutama guru honorer Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi data Dapodik info GTK wajib valid sebelum pelaksanaan P3K Guru di tahun 2023. Seperti itu logikanya ya. Oke, kemudian kita langsung saja lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini untuk mekanisme P3K Guru tahun 2023 kalau misalkan merujuk pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu terbagi atas tiga ya. Yang pertama, mekanisme seleksi penempatan itu untuk guru lulus passing grade. Kemudian seleksi kesesuaian verifikasi untuk pelamar P2 dan pelamar P3. Dan jika masih tersedia formasi, maka akan dilaksanakan yang namanya seleksi tes Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk rekan-rekan sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa
ada beberapa hal yang menyebabkan Bapak Ibu kesulitan mendaftar di SSCASN. Yang pertama itu adalah data tidak benar. Data di SSCASN itu ada kesalahan. Sebenarnya bukan SSCASN yang salah, tapi data Dapodik Bapak Ibu yang bermasalah. Itulah makanya dikatakan data yang tidak benar adalah data yang ada di Dapodik, sehingga data yang ditarik SSCASN itu adalah data yang salah. Jadi perlu untuk segera diperbaiki ya, data dari Dapodik itu diperbaiki agar data yang masuk atau ditarik di SSCISN itu adalah data yang normal atau data yang valid. Saya rasa seperti itu ya, karena nantinya SSCISN itu akan mengklasifikasikan bahwasanya Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ijazah yang tidak sesuai. Nah, kenapa bisa ada ijazah tidak sesuai pada saat jelang pendaftaran? Itu karena ijazah Bapak Ibu di Dapodik itu juga bermasalah. Makanya perlu untuk segera dicek di bulan April ini apakah ijazah yang ada di info GTK Bapak Ibu itu normal atau sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi semuanya diperbaiki di Dapodik karena data yang ditarik ke SSCISN itu adalah data dari hasil verifikasi yang ada di Dapodik pastinya. Kemudian lanjut. Nah, di sini memang ya pernah diinformasikan sudah jauh-jauh hari sebelum informasi ini kami sampaikan dari forum FGPPNS melalui ketua umumnya Ibu Hasna. Beliau memang sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada guru-guru yang akan mengikuti P3K Guru 2023 terutama P1, P2 dan P3. Di sini dikatakan persiapkan diri Anda untuk perekrutan 2023. Untuk P1, P2, P3 itu datanya sudah terkunci. Jadi untuk data P1, P2, P3 itu sudah terkunci Bapak Ibu ya. Oke, jadi aman ya. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaiki data Dapodik ya. Jadi perbaiki data Dapodik. Jika guru SD harus jadi wali kelas sesuai dengan ijazah. Jangan karena gak ada jam jadi wali kelas yang lulusan PGSD ngajar PJOK, PAI itu tidak bisa lanjut resum nantinya. Nah, jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Insya Allah nantinya perekrutan semoga semuanya diangkat menjadi ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dari FGPPNS sudah mengingatkan kita untuk memperbaiki data-data yang ada di Dapodik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan juga bahwasanya di info GTK yang penting sekali untuk Bapak Ibu perhatikan adalah jenis PTK itu sesuai dengan ijazah yang linear tervalidasi. Karena kalau jenis PTK itu tidak linear dengan ijazah yang tervalidasi, Bapak Ibu tidak bisa mendaftar P3K ya. Bisa jadi nantinya Bapak Ibu itu kesulitan untuk resum atau bisa jadi bisa resum tapi nantinya tidak mendapatkan penempatan terutama bagi P1, P2, P3. Makanya benahi data Dapodiknya terutama perhatikan jenis PTK yang sesuai dengan ijazah yang linear tervalidasi ya. Misalkan kalau jenis PTK-nya ijazahnya adalah S1 PGSD guru kelas, berarti jenis PTK-nya wajib guru kelas. Kalau ijazah S1-nya adalah PAI, maka jenis PTK-nya itu adalah guru mapel. Itu tercatat di info GTK dan juga tercatat di Dapodik ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah verbal ijazah. Nah, verbal ijazah ini di mana diperbaiki? Diperbaiki di info GTK. Jadi Bapak Ibu cek di info GTK-nya, kemudian perhatikan status verbalnya. Apakah status verbalnya itu selesai atau masih dalam tahap pemeriksaan? Kenapa? Ini sudah rahasia umum. Ketika Bapak Ibu status verbalnya ini belum selesai, maka Bapak Ibu dipastikan tidak akan bisa resume nantinya di SSCASN tahun 2023, terutama bagi P1, P2, P3 tanpa penempatan. Makanya ketika login info GTK, yang pertama Bapak Ibu cek itu adalah verbal ijazah. Apakah status verbalnya selesai atau status verbalnya masih dalam tahap pemeriksaan. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.